Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Dwi Jayati dengan NIM 422001 dari Prodi Matematika Murni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pilot sample t-test, analisis uji tes sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS. Baik, sebelum langsung menuju ke caranya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian uji T sampel berpasangan terlebih dahulu. Uji T untuk data sampel berpasangan atau pilot sample t-test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam suatu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel pada setiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Dan uji T untuk sampel berpasangan atau pilot sample t-test juga digunakan untuk menguji hipotesis bahwa tidak ada selisih antara dua variabel. Data dapat berasal dari dua ukuran dari subjek yang sama atau satu ukuran dari pasangan subjek. Berikut adalah uji T sampel berpasangan. Yang pertama yaitu statistik deskriptif untuk tiap variabel yang sedang diuji. Kedua, ada korelasi person antara tiap pasangan dan nilai signifikasinya. Dan yang terakhir yaitu selang kepercayaan untuk mengetahui selisih rata-rata. Selanjutnya, ada kriteria data yang dapat diuji. Yang pertama, ada data yang digunakan adalah data yang kuantitatif atau interval dan rasio. Dan yang kedua, data harus bersifat distribusi normal. Nah, berikut ini ada contoh studi kasus yang perlu diuji dengan SPSS. Contohnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui tentang aktivitas pelatihan komunikasi efektif untuk meningkatkan self-efficacy akademik pada mahasiswa. Untuk itu dilakukan penelitian eksperimen dengan model quasi eksperimen menggunakan one group pretest fast test design. Penelitian ini menguji self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Penelitian ini membuktikan bahwa apakah ada perbedaan self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah yang diberikan saat pelatihan komunikasi efektif. Berdasarkan 40 sampel mahasiswa yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode pelatihan komunikasi efektif adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari data self-efficacy akademik mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Hasilnya bisa dilihat seperti tabel berikut ini. Berdasarkan contoh studi kasus permasalahan ini, maka dapat ditarik hipotesis seperti berikut. H0 menyatakan tidak terdapat perbedaan self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Sedangkan untuk HA bersifat terdapat perbedaan self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Nah, langsung saja jika sudah ditarik hipotesisnya, kita langsung ke SPSS untuk mengetahui uji T pilot sample t-test. Yang mana sebelumnya kita harus menginputkan data terlebih dahulu, data dari data yang sebelum maupun sesudah, sebanyak data ke-1 sampai data yang terakhir yaitu data 40. Jika sudah, kita klik analyze, kemudian compare means dan pilot t-test. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang kan ada bagian variabel 1. Untuk variabel satunya kita dragkan dari poin yang sebelum. Kemudian untuk yang variabel keduanya kita dragkan dari poin yang sesudahnya. Nah, jika dua-duanya sudah kita isikan, kita lengkapi, maka selanjutnya kita klik poin menu option. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tampilan seperti ini, pastikan untuk tingkat persennya sampai 95%. Jika sudah sedemikian rupa, maka klik continue. Nah, kan semuanya sudah, langsung saja kita klik OK. Ya, klik OK, maka
akan memproses dengan sendirinya dan akan muncul hasil untuk uji tes sampel berpasangnya sebagai berikut ini. Nah, kita zoom ya. Ini untuk pilot sampel subtestnya akan muncul gini. Kemudian ada pilot sampel kritisnya juga muncul dan pilot sampel testnya juga muncul. Nah, dari data ketiga hasil ini nanti dapat diidentifikasi untuk mengetahui uji ini sudah sesuai ataupun tidak dengan hasil yang sedang diuji. Untuk outputnya kan sudah keluar seperti berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil output SPSS. Seperti di tabel yang ada di samping, bahwasanya pilot sample statis memuat deskriptif tentang self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum maupun sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif yang meliputi banyaknya data, mean, standard deviation, dan standard error mean. Kemudian banyaknya data atau N masing-masing mahasiswa antara yang sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif sama dengan 40. Rata-rata self-efficacy akademik mahasiswa sebelum diberikan pelatihan komunikasi efektif yaitu 29,6250 dan rata-rata self-efficacy akademik mahasiswa sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif sama dengan 34,2750. Simpangan baku masing-masing untuk yang sebelum diberikan pelatihan sebesar 4,78613 dan sesudah diberikan pelatihan sebesar 5,28659. Dan untuk standard error of mean masing-masing untuk yang sebelum diberikan pelatihan sebesar 0,75675 dan yang sesudah diberikan pelatihan sebesar 0,83588. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan rata-rata self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum diberikan pelatihan komunikasi efektif berkisar sekitar 29,6250 dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif sama dengan 34,2750. Hal itu berarti terdapat peningkatan yang signifikan self-efficacy akademik mahasiswa. Kemudian pada tabel pilot sample correlation memuat data tentang ada tidaknya korelasi antara self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Diperoleh korelasi sebesar 0,808 dengan nilai signifikan 0,00 yang mana kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Pada tabel pilot sample test memuat data hasil analisis uji T2 sampel berpasangan yang meliputi T hitung dan signifikan. Berdasarkan data di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara sebagai berikut ini. Dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Untuk melihat harga T tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan yang besarnya adalah N dikurangi 1, yaitu 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Berdasarkan hasil analisis uji T2 sampel berpasangan, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk T hitung lebih besar dari T tabel, yang mana negatif 9,311 lebih dari 2,0,21, maka H0 diterima, yang artinya ada perbedaan signifikan self-efficacy akademik mahasiswa antara yang sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Untuk poin yang B, dengan membandingkan taraf signifikasinya, yaitu dengan galatnya. Jika signifikasinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika signifikasinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasinya sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan untuk HA diterima.
Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan self-efficient akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif diterima. Artinya bahwa self-efficient akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif adalah berbeda. Nah, yang terakhir yaitu pada poin kesimpulan. Berdasarkan analisis uji T2 sampel berpasangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan self-efficient akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Berdasarkan perbandingan rata-rata, self-efficient akademik mahasiswa antara sebelum diberikan pelatihan komunikasi efektif ternyata lebih rendah daripada sesudah peningkatan signifikasinya. Hal ini berarti terdapat peningkatan akademik mahasiswa setelah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan komunikasi efektif itu sangatlah efektif dalam upaya meningkatkan self-efficient akademik mahasiswa. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pada pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.